teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Tawarik 13 ayat 1-14. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu, kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uzza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. 3 bulan lamanya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Daud dan jemaah Israel tergerak hatinya untuk memindahkan tabut bait Allah ke tempat kota Daud. Setelah mereka berunding, maka jemaah itu setuju untuk memindahkan tabut bait Allah dan menganggap usul Daud itu baik. Lalu Daud mempersiapkan kebutuhan bencana tersebut, yaitu pertama-tama mengumpulkan semua orang Israel untuk memindahkan tabut bait Allah. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat Daud dan jemaah Israel sungguh-sungguh sangat menghargai tabut bait Allah yang berisi 10 perintah Tuhan, yang sangat penting untuk membimbing umat Tuhan ke jalan kebenaran Tuhan. Seperti dalam kehidupan kita, apakah kita mau dipimpin oleh Tuhan, membuka hati dan setia terhadap perintahnya? Di sini kita bisa melihat dari segi pandang Tuhan,
bahwa tabut bait perjanjian Allah sangat penting di hadapan Tuhan, yang harus dijaga dan dihargai oleh setiap umatnya, karena dapat menentukan kehidupan seseorang sesuai dengan kehendak Allah. Jika Anda pernah berada di sekitar orang Kristen, Anda mungkin pernah mendengar gagasan mengenai memiliki hubungan pribadi dengan Allah, yang bisa berarti beberapa hal berbeda di Alkitab, seperti memiliki Tuhan sebagai sahabat, atau sebagai ayah, atau mungkin guru Anda. Akan tetapi ada satu hal spesifik yang Alkitab sampaikan mengenai hubungan ini, yang akan kita temukan di mana-mana. Sayangnya, kita tidak terlalu banyak membicarakan hal ini, yakni gagasan tentang kemitraan dengan Allah. Sebuah kemitraan itu seperti bekerja berdampingan dengan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan bersama-sama. Benar, dan inilah yang sebenarnya kita lihat pada bagian awal Alkitab. Allah menciptakan dunia yang baik ini penuh dengan potensi ini. Lalu Allah menetapkan ciptaan-ciptaan yang unik ini, yaitu manusia, sebagai mitra dalam membawa kebaikan dari semua potensi itu lebih dan lebih lagi. Namun manusia tidak ingin bermitra dengan Allah. Mereka memberontak dan mencoba menjadikan dunia dengan cara mereka sendiri. Sehingga kemitraan yang rusak ini adalah penjelasan Alkitab tentang mengapa kita terjebak dalam dunia yang penuh kejahatan, ketidakadilan, dan tragedi kematian. Tidak cuma 1 atau 2 orang saja yang telah meninggalkan hubungan ini. Dalam kisah Alkitab, setiap orang telah meninggalkan kemitraan dengan Allah. Sehingga yang Tuhan lakukan adalah memilih sekelompok orang yang lebih kecil dari banyak kelompok lainnya. Dan ia membuat kemitraan yang baru dengan mereka yang disebut ikatan perjanjian. Dalam ikatan perjanjian tersebut, Allah membuat janji-janji. Dan kemudian sebagai gantinya, meminta mitranya untuk memenuhi komitmen-komitmen tertentu. Tujuan dari semua ini adalah untuk sedemikian rupa menggunakan hubungan perjanjian ini untuk memperbarui kemitraannya dengan semua orang. Nah, sebenarnya ada 4 kali disebutkan dalam perjanjian lama bahwa Allah memprakarsai hubungan ikatan perjanjian dengan Nuh, Abraham, bangsa Israel, dan Raja Daud. Dan melalui hal inilah, Allah membentuk keluarga perjanjian yang di dalamnya semua orang akhirnya akan diundang masuk. Mari kita lihat bagaimana jalan ceritanya. Yang pertama adalah Nuh. Dalam kisah ini, Allah baru saja mendatangkan air bah untuk membersihkan dunia dari kejahatan manusia. Dan Nuh beserta keluarganya adalah satu-satunya yang tersisa. Kemudian Allah mengadakan ikatan perjanjian dengan Nuh, katanya, "Dengarlah, aku tahu bahwa manusia akan terus berbuat jahat. Namun meskipun demikian, aku tidak akan memusnahkan manusia seperti ini lagi. Sebagai gantinya, bumi ini akan menjadi tempat yang dapat diandalkan bagi kita untuk bekerja bersama-sama." Sungguh luar biasa. Lalu, apa yang harus dilakukan Nuh? Tidak ada. Dan itulah yang sangat menarik tentang perjanjian yang pertama ini. Yakni Allah berjanji untuk setia meskipun dia tahu bahwa manusia tidak akan setia. Selanjutnya, kita melihat Allah mengadakan perjanjian dengan pria bernama Abraham. Allah memilih dia, berjanji memberkati dia, memberikan dia keluarga yang besar dan banyak tanah untuk berkembang biak. Dan sebagai imbalannya, Allah meminta Abraham untuk percaya kepadanya dan mengajarkan keluarganya untuk melakukan apa yang benar dan adil. Alasan sepenuhnya di balik ikatan perjanjian ini adalah Allah mengatakan bahwa dengan caranya, Ia akan menurunkan berkat-Nya kepada semua keluarga di dunia melalui keluarga yang satu ini. Jadi, itulah ikatan perjanjian dengan Abraham. Kesempatan berikutnya kita melihat Allah mengadakan ikatan perjanjian adalah ketika keluarga Abraham berkembang menjadi suku Israel. Dan perjanjian ini berlaku untuk seluruh suku ini. Allah meminta mereka untuk menaati sekumpulan hukum yang menjadi tuntunan untuk hidup sejahtera sebagai masyarakat rekan sekerja Allah. Jika mereka melakukannya, maka Allah berjanji untuk memberkati mereka dan bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang kemudian mewakili Dia di hadapan seluruh umat manusia. Inilah ikatan perjanjian dengan Israel. Ikatan perjanjian yang terakhir adalah dengan Raja Daud. Ya, suku Israel telah menjadi bangsa yang besar di bawah pemerintahan Daud. Allah meminta Daud dan keturunannya untuk bermitra dengannya, yaitu dengan memimpin bangsa Israel menaati hukum-hukum dalam melakukan yang benar dan adil. Allah berjanji bahwa suatu hari nanti, salah satu keturunan Daud akan datang dan memperlebar kerajaan Allah
yang penuh damai dan berkat bagi seluruh bangsa. Jadi, inilah 4 perjanjian yang Allah adakan dalam rangka memulihkan kemitraannya dengan seluruh dunia. Namun inilah yang kemudian terjadi. Israel melanggar ikatan perjanjian itu. Mereka menyembah allah-allah lain. Mereka mengizinkan ketidakadilan yang mengerikan terjadi. Oleh sebab itu, mereka kehilangan tanah mereka dan dibuang ke dalam pengasingan. Jadi, seperti tidak ada harapan lagi. Tetapi dalam masa ini, para nabi Israel berbicara tentang hari di saat Allah akan memulihkan ikatan perjanjian ini, terlepas dari kegagalan Israel. Ya, mereka menyebutnya ikatan perjanjian yang baru. Dan sebenarnya inilah yang sangat menarik tentang Yesus. Bahwa dia diperkenalkan dalam kisah ini sebagai orang yang akan memenuhi semua hubungan perjanjian ini. Dikatakan bahwa dia berasal dari keturunan Abraham. Maka dia akan membawa berkat dari keluarga tersebut bagi seluruh dunia. Bahwa dia adalah orang Israel yang setia yang benar-benar mampu mematuhi hukum. Dan dikatakan juga bahwa dia adalah raja dari keturunan Daud. Jadi, dialah yang akan memperlebar kerajaan Allah yang adil dan damai bagi semua orang. Itu sungguh luar biasa untuk satu orang. Ya, hal yang disoroti adalah klaim yang mungkin paling mengejutkan dari semua klaim yang dibuat tentang orang ini. Bahwa Yesus bukan sekedar manusia, namun adalah Allah menjadi manusia. Allah melakukan ini untuk menjadi mitra ikatan perjanjian yang setia itu. Yang seharusnya menjadi tugas kita. Namun kita telah gagal untuk melakukannya. Dan melalui Yesus, Allah telah membuka jalan bagi setiap orang untuk masuk ke dalam kemitraan yang telah diperbarui bersama dengannya. Jadi, Yesus memanggil orang-orang untuk mengikuti Dia dan menjadi bagian dalam keluarga perjanjian baru ini. Dan tanpa menghiraukan kegagalan mereka, Yesus berkomitmen untuk menjadikan mereka mitra yang akan menjadi setia lebih dan lebih lagi. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah penglihatan mengenai dunia yang sepenuhnya diperbarui penuh dengan kebaikan dan kedamaian. Dan di sana terdapat umat manusia yang telah diperbarui, bermitra bersama-sama dengan Allah untuk mengembangkan kebaikan dari ciptaannya. Jadi akhir dari kisah Alkitab sungguh merupakan sebuah permulaan yang baru. Mari kita minta kepada Tuhan agar setiap langkah dan perbuatan kita dipimpin dan dibimbing sesuai dengan kehendak-Nya. Amin.